Berlibur tidak hanya tentang berkunjung ke tempat wisata, namun juga mengeksplor kekayaan kuliner setiap destinasi. Dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, Kiki Hardianti mengajak kita melancong ke bumi Pasundan untuk melihat dan belajar membuat tahu bukan di Sumedang, melainkan di Kuningan. Tahu khas Kuningan ini memiliki bentuk yang padat namun teksturnya lembut. Seperti apa proses pembuatannya? Ini dia liputannya. Laras, betul. Sabaran nih Laina. 5. Kuningan, Jawa Barat tidak hanya dikenal dengan olahan tape ketan saja. Tetapi daerah yang memiliki julukan kota kuda ini juga masyhur sebagai sentra pembuatan tahu. Di Jalan Veteran ini misalnya, Anda tidak akan sulit mencari penjual tahu Kuningan yang memiliki ciri khas. Nah, ini yang disebut dengan tahu Kuningan. Secara tekstur berbeda ya dengan tahu yang ada di Sumedang, Jawa Barat. Kalau di Sumedang biasanya dia punya tekstur yang lebih crunchy dan juga isiannya juga lebih sedikit. Tapi berbeda, kalau di Kuningan dia punya tekstur yang lembut baik luar maupun dalam, isiannya juga banyak. Nah, sekarang saya berada di salah satu pabrik pembuatan tahu di Kabupaten Kuningan. Gimana kalau kita cari tahu bagaimana proses pembuatan tahunya, termasuk belajar bagaimana cara berbisnisnya. Kacang kedelai jadi bahan utama untuk membuat tahu. Hari ini saya akan mengolah lebih dari 25 kg kedelai. Langkah pertama, bersihkan dulu kacang kedelai menggunakan air bersih. Saat kedelai disiram air, akan ada beberapa bagian dari kacang yang mengambang. Menurut pemilik pabrik, yaitu Pananang, bagian kacang kedelai yang mengambang jadi salah satu ciri kacang dengan kualitas kurang baik. Jadi ini adalah kacang kedelai yang jelek ya Pak? Betul. Yang tidak berkualitas. Iya. Jadi kita harus buang nih Pak? Harus dibuang. Kalau nggak dibuang, Nanti berpengaruh ke rasa. oh, Jadinya agak oke. pahit gitu. Agak Pak. pahit ya, oke. Nah, butuh kesabaran untuk membersihkan kacang. Satu persatu bagian kacang yang mengambang harus diambil untuk menghasilkan tahu berkualitas. Usai dipastikan bersih, kacang kedelai akan direndam selama 4 jam. Proses perendaman ini akan membuat kacang kedelai mengembang dan bisa lanjut ke proses berikutnya, yaitu penggilingan. Di pabrik tahu, penggilingan kacang kedelai menggunakan alat khusus. Sedikit demi sedikit kacang yang telah dicampur air dimasukkan ke dalam mesin. Nah, harus maklum ya, karena di pabrik ini mesti menggunakan mesin untuk proses penggilingan. Karena pabrik tahu setiap hari harus mengolah lebih dari 3 kuintal kacang kedelai. Wah. Kurang lebih proses penggilingan menggunakan mesin seperti ini 10 menitan lah sampai akhirnya berubah menjadi tepung kacang kedelai. Sambil menunggu kacang kedelai selesai digiling, siapkan tungku untuk memasak adonan tahu. Untuk menciptakan cita rasa yang otentik, pabrik tahu masih mempertahankan cara tradisional pada beberapa tahap proses pembuatan tahu. Ini dia salah satunya, masih menggunakan kayu bakar. Ternyata ada alasan khusus loh. Iya, kita mengadopsi untuk pembuatan tahu itu semi modern. Untuk penggilingan modern, namun untuk pembuatan ini secara tradisional. Dengan alasan kita ingin mempertahankan cita rasanya aja, Pak. Meski menggunakan kayu bakar, ongkos produksi tetap tidak lebih murah. Karena kayu bakar belakangan sulit ditemukan di kawasan Kuningan ini. Ada beberapa jenis kayu yang biasa digunakan untuk memasak tahu. Salah satunya adalah kayu mahoni. Masukkan satu persatu kayu. Setelah api mulai membesar, saatnya memasukkan adonan tahu. Ada 3 jolang atau baskom besar yang berisi adonan tahu. Masukkan satu persatu dan diamkan beberapa saat sampai mendidih. Ingat, adonan dimasukkan satu persatu ya, tidak boleh dicampur agar tahu bisa matang sempurna. Nah, setelah adonan pada jolang pertama mendidih, masukkan adonan kedua dan adonan ketiga. Jangan lupa diaduk agar tidak gosong dan matang sempurna. Butuh waktu 30 menit untuk memasak adonan tahu sebelum lanjut ke proses berikutnya. Pananang bercerita, ini tidak mudah loh mendirikan bisnis ini. Di awal mendirikan pabrik, ia sempat merugi beberapa kali. Namun karena konsisten, kini ia bisa meraup pendapatan hingga puluhan juta rupiah dalam 1 bulan. Apa lika-likunya jadi pengusaha tahu? Lika-likunya ya paling kita susah untuk mengendalikan dari harga, Pak. Dari harga yang melonjak, kita harus seperti apa nih strateginya. Kita bahkan sempat merugi gitu itu. Merugi dengan per kilo sekian, kita jual sekian, tapi tahunya
inginnya tetap seperti itu, ya itu yang sulit, Pak. Oke, kita kembali ke proses pembuatan tahu. Adonan tahu bisa dipastikan matang merata dan sempurna setelah 30 menit. Lanjut ke tahap berikutnya, penyaringan. Proses penyaringan dilakukan secara sederhana menggunakan kain. Proses penyaringan ini dilakukan untuk memisahkan sari tahu dan ampas tahu. For your info, ini tuh panas banget. Jadi harus hati-hati. Setelah kain penuh, saatnya kita saring dengan cara digoyang-goyang. Waduh, lumayan pegel juga ini menyaringnya karena memang harus menggerakkan tangan dan juga lumayan berat bebannya jadi agak pegel. Tapi kayaknya berbisnis tahu itu semuanya bisa jadi cuan ya. Selain tadi, kan ini pemisahan sari tahu dengan ampasnya gitu. Tentu saja sari tahu nanti akan diolah menjadi tahu. Kalau ampasnya juga ternyata dijual karena di Kuningan biasa dijadikan untuk pakan ternak. Butuh beberapa tahapan untuk menyaring. Ada yang unik nih agar sari tahu tidak terbuang. Ampas tahu akan diikat lalu ditekan dengan berat badan. Wah, saya tidak mau ketinggalan untuk mencoba. Nah ini biar sarinya turun semua, ada satu teknik yang bisa kita gunakan. Saya ingat betul kalau di Cirebon kita menaiki ya, tahu gejrot, bikin tahu gejrot waktu itu. Tapi kalau ini kita dudukin aja ya Kang ya. Gini? Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan? Oke. Ya, tunggu sekitar 2 menitan lah. 2 menitan? Ya. Saya kaki boleh lepas nggak nih? Ya, silakan aja lah. Aduh, power Sari tahu sudah terpisah dari ampas. Berikutnya akan diberi bibit atau yang biasa disebut air fermentasi. Ada takaran khusus ya untuk pencampuran bibit tahu. Berapa banyak? Nah, itu rahasia pabrik. Setelah bibit tahu tercampur, sari tahu yang sudah tercampur dengan bibit diaduk setengah lingkaran menggunakan alat khusus. Hingga muncul bulir-bulir tahu ke permukaan yang membentuk gumpalan. Selanjutnya gumpalan atau bulir tahu akan dipisahkan dari air. Menggunakan pipa khusus, secara otomatis air akan terbuang ke saluran yang sudah dibuat. Setelah terpisah sempurna, bulir tahu akan dicetak dalam wadah khusus yang disebut anca. Sedikit demi sedikit bulir tahu saya pindahkan ke dalam anca. Pastikan anca terisi penuh dengan bulir tahu ya. Ya, di awal saya sudah katakan bahwa tekstur dari tahu Kuningan ini punya isian yang padat begitu. Jadi kuncinya adalah di teknik pencetakan. Jadi memang satu ancak ini kurang lebih ada 2 kg adonan ya Kang ya. Itu yang kemudian menjadikan si tahu Kuningan ini isiannya padat. Bulir tahu yang sudah dimasukkan ke dalam anca akan diperas kembali dengan teknik khusus. Anca ini akan ditimpa dengan anca-anca lain, tujuannya untuk mengeluarkan sisa air yang masih ada dalam bulir tahu. Setelah dipastikan terperas dengan baik, anca akan dibuka dan dibalik untuk dipotong-potong. Kang Udin, salah satu pembuat tahu, mengajarkan saya tekniknya. Waduh, saya bisa nggak ya? Kalau gagal, gawat. Bisa terbalik, jatuh dan rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Leres? Betul? Sabaran nilainya? 5. 5. Alhamdulillah berhasil sedikit pemirsa ya. Tahu yang berbentuk persegi selanjutnya akan dipotong. Untuk memotong dibutuhkan penggaris khusus dan pisau. Kelihatannya sih gampang, tapi kenapa ya saya takut nih. Oke lah, gasken. Saya coba ya potong-potong jadi kotak-kotak kecil. Satu jirangan ini kurang lebih akan menghasilkan 144 buah tahu ya. Jadi ingat ada 144 tahu setelah dipotong-potong seperti ini. Dan selanjutnya ini akan diberi garam. Setelah terpotong, tahu mentahnya akan di-resting atau didinginkan. Butuh waktu 4 jam dalam tahapan ini. Tujuannya agar tahu bisa padat secara sempurna. Setelah dingin, tahu akan digoreng. Jadi saatnya memindahkan tahu. Nah, karena banyak, kita angkut menggunakan troli. Jarak pabrik dengan kios penjualan tahu tidak begitu jauh. Jadi meski mendorong, masih aman lah. Sesampainya di kios, tahu langsung digoreng menggunakan minyak panas. Kurang lebih digorengnya berapa lama nih Kang? Kurang lebih 5 menitan aja kita sudah bisa menikmati tahu khas Kuningan. Tips memasak tahu Kuningan adalah jangan terlalu banyak diaduk. Hal ini untuk menghasilkan bentuk kotak sempurna. Jika tahu sudah mengambang dan berwarna coklat, ini tandanya tahu sudah matang. Yuk kita angkat. Selanjutnya tiriskan tahu dari minyak dan masukkan ke dalam wadah khusus. Tahu panas siap untuk dijual. Wah, ada pelanggan nih, namanya Kang Yudi. Warga Kuningan ini sudah sering membeli tahu.
terasa lebih gurih tuh. Lebih padat juga nggak? Nggak padat, berisi gitu. Kalau dibandingin tahu yang lain kan pada kopong gitu. Selain dijual di kios, tahu-tahu ini juga dijual secara berkeliling dengan sistem kemitraan. Salah satu mitranya adalah Kang Arifin. Menggunakan sepeda motor lengkap dengan jingkel tahu, setiap hari ia berkeliling ke daerah-daerah di Kuningan untuk menjual tahu. Arifin hanya satu dari 30 mitra yang bekerja sama dengan pabrik tahu ini. Kang sehari bisa ngambil berapa nih Kang untuk berkeliling Kang? Keliling 10 sampai 11 kacang. 10 sampai 11, kalau dikalikan 144 kurang lebih 1440-an. Harga tahu di pabrik ini dijual mulai dari Rp500 saja. Berada di jalur wisata, pabrik tahu ini selalu ramai pada akhir pekan. Pelanggannya berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, juga Cirebon. Nah, seharian membuat tahu, saatnya sekarang saya mencoba. Boleh dong ya? Oke, gasken kita coba tahunya. Tidak menggunakan cabai rawit, tahu Kuningan ini biasanya dicocol dengan sambal kecap yang pedasnya nampol. Karena tadi proses pembuatannya menggunakan garam, jadi kalau ditanya bagaimana rasanya, tentu ada gurih-gurihnya, ada asin-asinnya juga. Memang enaknya dinikmati ketika panas seperti ini. Pilihannya banyak. Bisa menggunakan lontong seperti ini atau bisa menggunakan nasi. Bebas, tergantung Anda. Nah, menikmati tahu Kuningan ini menjadi akhir perjalanan saya menjadi seorang pengusaha tahu di Kuningan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda bagi Anda yang ingin menjadi pengusaha tahu. Kiki Haryadi, Rizky Radian, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya mau coba lagi.